Siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Pasti semuanya mengalami masalah ya. Semua manusia pasti pernah mengalami masalah. Baik dia hamba Tuhan, baik dia anak Tuhan, orang-orang kaya, orang-orang susah, semuanya pasti kita pernah mengalami masalah. Ya. Karena namanya manusia, di depan kita ada tantangan, di depan kita ada sesuatu yang menghalangi kita. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus maju terus ketika kita menghadapi sesuatu masalah. Jangan dengan masalah kita jadi lemah. Jangan dengan masalah kita menjadi jauh dari Tuhan. Jangan karena masalah kita mulai kendor iman kita. Bahkan kita undur dari Tuhan. Gak boleh. Kita terus harus maju ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Kita harus tahu bahwa masalah itu adalah sesuatu untuk kepentingan kita. Kita tahu bahwa masalah itu justru akan membuat kita mengerti tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, dengan sehubungan dengan tema kita malam hari ini, kita mau belajar firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berkata begini, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil." Coba perhatikan dalam ayat yang ke-12 ini tulisan Rasul Paulus ketika dia menyampaikan surat ini kepada jemaat yang di Filipi. Dia berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil." Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi? Kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia berada di penjara. Dia berada di penjara, dan saya tahu dan kita tahu bersama bahwa ketika orang berada di penjara itu enak atau tidak? Pasti tidak enak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti di penjara itu sulit. Pasti dia mengalami masalah. Pasti dia mengalami tekanan. Penjara itu masalah buat Rasul Paulus. Penjara itu membuat dia tertekan. Penjara itu membuat dia tidak enak. Tapi dia berkata di dalam ayat 12, dia berkata di sini, bahwa yang terjadi atasku ini, bahwa yang terjadi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, apa yang dia alami dalam kehidupannya, apa yang Rasul Paulus alami, masalah tekanan dalam penjara yang dialami, dia katakan justru telah menyebabkan kemajuan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya membuat dia maju. Oh, luar biasa. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, ayo membuat hidup kita, ayo kita yakin bahwa kita harus maju dengan masalah kita. Kita harus maju dengan apa yang kita alami. Kita tidak boleh undur. Kita tidak boleh melangkah keluar atau melangkah undur Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus maju. Jangan sampai masalah itu membuat kita down. Jangan sampai membuat masalah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan. Tapi justru kita harus maju. Maju di dalam Tuhan. Maju di dalam iman. Maju dalam pengirian kita kepada Tuhan. Maju dalam hidup ini. Kita tidak boleh sedetik pun untuk kita undur. Tapi kita harus maju. Ketika Anda menghadapi masalah dalam pekerjaan Anda, ketika Anda menghadapi masalah dalam bisnis Anda, ketika Anda menghadapi masalah dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam rumah tangga, Anda tidak boleh lemah. Anda tidak boleh undur. Tapi Anda harus maju terus. Maju terus, maju terus. Karena kita yakin di dalam masalah yang sedang kita hadapi, ada kemuliaan, ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan ini. Mengapa Rasul Paulus terus menyatakan dirinya bahwa justru di dalam apa yang dia alami menyebabkan dia mengalami kemajuan dalam Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa pekerjaan Rasul Paulus adalah seorang penginjil. Pekerjaan Rasul Paulus untuk memberitakan kebenaran kepada firman Tuhan. Dan dia berkata bahwa justru ketika dia mengalami di penjara, maka dia mengalami kemajuan dalam Injil.
Nah, apa yang menyebabkan sehingga Rasul Paulus tetap mempunyai keyakinan dalam kehidupannya bahwa dia tetap mengalami kemajuan di dalam pemberitaannya, dalam pemberitaan firman Allah? Apa yang menyebabkan, apa yang dia tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita lihat, kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Apa yang menyebabkan sehingga Rasul Paulus berkata bahwa justru dengan masalah yang dihadapinya, dia memperoleh kemajuan-kemajuan dalam kehidupannya. Mari kita lihat ayat 13, dia berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah dalam hidup ini, yakinlah bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Yakinlah bahwa Tuhan mengizinkan apa yang sedang Anda alami, supaya Anda akan mengalami kemuliaan di baliknya, supaya Anda mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Sertakan Yesus di dalam masalah Anda, sertakan Tuhan dalam hidup Anda, dan yakin bahwa apa yang Anda hadapi itu adalah seizin daripadanya. Apa yang Anda alami itu adalah dalam rencana Tuhan. Dan ketika Anda tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Anda ada di dalam seizinnya Tuhan, maka Anda harus yakin bahwa justru dengan masalah yang Anda hadapi, Anda terus akan maju. Ketika Anda menghadapi masalah dalam perusahaan Anda harus yakin bahwa Tuhan bersama dengan Anda dan Anda akan mengalami kemajuan justru di dalamnya. Ya, jangan Anda merasa lemah, jangan Anda menyalahkan orang lain, apalagi mau menyalahkan Tuhan. Ini yang membuat aku menghadapi masalah itu Tuhan. Ini yang membuat aku menghadapi masalah karena orang ini. Jangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan nyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, apalagi mau menyalahkan Tuhan. Kita harus tetap yakin bahwa sertakan Tuhan di dalam masalah Anda, karena Tuhan akan terus bekerja di dalam masalah-masalah Anda. Rasul Paulus berkata bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Mungkin ketika Anda menghadapi masalah dalam hidup ini, justru Tuhan mengizinkan dalam hidupmu supaya Anda tahu bahwa semuanya karena Kristus yang bekerja dalam hidup Anda, dan ada kemuliaan di balik semuanya. Kalau Anda tahu tentang hal itu, maka Anda akan terus maju. Anda terus akan punya iman. Jangan oleh karena sesuatu ini Anda putus asa dan iman Anda menjadi lemah dan menyalahkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi justru Anda harus tahu bahwa karena Kristuslah Anda mengalami sesuatu. Anda menyertakan Kristus di dalam masalah Anda, sehingga Anda akan kuat, Anda akan powerful menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Poin yang kedua, mengapa Rasul Paulus terus berkata dalam kehidupannya bahwa dia justru mengalami kemajuan di dalam ketika dia mengalami masalah ketika di penjara. Dia berkata begini, mari kita lihat ayat yang ke-14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata tentang firman dengan tidak takut. Poin yang kedua adalah berkata-kata tentang firman dan kita nggak boleh takut. Anda terus harus berkata tentang firman, tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda, dan harus Anda kalahkan dengan firman. Bukankah kita yakin bahwa segala sesuatu firman yang berkuasa? Bukankah kita yakin bahwa firman adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi masalah, kita terus harus berani berkata-kata dengan firman. Kita harus berani berkata-kata dengan apa yang Tuhan janjikan. Saya berkata dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih apa yang saya sedang hadapi, masalah yang saya hadapi sekarang ini. Justru dengan masalah ini saya akan memperoleh kemuliaan. Berkata-katalah dengan firman. Terima kasih ya Tuhan, aku berkata bahwa justru dengan masalah yang saya hadapi, saya akan karakter hidup saya ini akan diubahkan oleh Tuhan. Saya akan mengalami dimensi-dimensi yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih, dan saya berkata dengan firman bahwa apa yang terjadi dalam hidupku, justru aku akan mengalami kemajuan dan kemuliaan Tuhan. Dan terus berkata-kata dengan firman, terus berkata-kata dengan kuasa Tuhan, dan Anda tidak boleh takut dengan masalah Anda.
Jangan takut dengan masalah Anda. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan telah bersama dengan Anda. Ketika kita menghadapi masalah, jangan takut dengan apa yang sedang Anda hadapi. Anda harus berani untuk menghadapinya. Jangan sampai undur. Anda minta hikmat Tuhan. Anda minta kuasa Tuhan untuk Anda bisa menyelesaikan masalah. Jangan takut, jangan panik, jangan gentar. Tetapi Anda harus hadapi dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Sehingga ketika Anda dengan berkata-kata firman, dengan sesuatu yang berani dari Tuhan, maka masalah Anda akan terselesaikan. Masalah Anda akan berlalu dan Anda akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Ketika Rasul Paulus menghadapi masalah di penjara, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan prajurit-prajurit yang memenjarakan dia. Justru dia berdoa kepada mereka. Justru dia menganggap bahwa hal ini adalah suatu hal yang membuat dia maju di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah berpikir untuk dia mau bunuh diri. Enggak. Lebih baik saya bunuh diri aja. Saya di penjara. Tersiksa saya di penjara ini. Enggak. Justru di dalam penjara dia berkata, aku mengalami kemajuan. Justru ketika Anda menghadapi masalah, Anda berkata, Anda akan mengalami kemajuan. Amin. Haleluya. Poin yang ketiga, bagaimana untuk kita terus mengalami kemajuan dan kita harus berkata bahwa justru masalah membuat kita maju. Ayat yang ke-18 saya bacakan buat kita. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga karena Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Coba lihat di sini. Dalam hal itu aku tetap bersukacita dan akan bersukacita. Coba lihat, ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, dia apa yang dia tidak pernah bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia berkata, justru di dalam penjara aku tetap bersukacita dan aku tetap bersukacita. Dia menegaskan 2 kali, sampai 2 kali dia berkata, aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Justru masalah dalam penjara tidak membuat dia sedih. Di dalam penjara dia tidak mengalami lemah iman. Dia tidak mengalami sesuatu kesusahan. Dia tidak mengalami sesuatu minder. Dia tidak mengalami sesuatu patah semangat. Tidak. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bunuh diri. Tidak. Dia tidak akan pernah berpikir bunuh diri. Tapi justru dia berkata bahwa bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud dan palsu maupun dengan jujur. Dengan hal itu aku tetap bersukacita. Aku tetap bersukacita. Wow, ini kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, maka kita harus tetap bersukacita. Kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa masalah ini tidak akan membuat kita hancur. Masalah ini tidak akan membuat kita lemah. Tidak. Tapi justru dengan masalah ini kita tak akan kuat di dalam Tuhan. Dan Anda harus bersukacita. Sukacita akan membuat Anda kuat. Sukacita tentang apa? Sukacita tentang hidup ini. Walaupun saya mengalami mungkin masalah yang berat, tapi sukacita Tuhan itu ada bersama dengan saya. Makanya saya harus tetap maju. Makanya saya harus tetap enjoy. Saya akan menghadapi segala masalah-masalah tantangan dalam hidup ini. Saya tidak akan kecewa. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan izinkan buat saya untuk saya bisa alami ini dan saya akan menyelesaikan masalah ini. Anda harus bersukacita. Anda harus berpikiran sesuatu yang positif tentang Tuhan, tentang masalah Anda. Jangan sampai Anda down dan kecewa. Jangan sampai Anda berputus asa. Dan inilah yang membuat Anda akan melompat hidup Anda, iman Anda melompat. Kalau Anda tetap bersukacita, kalau Anda tetap iman Anda terus bersorak-sorai, maka saya percaya Allah yang dahsyat
maka Allah yang luar biasa akan menyatakan sesuatu mujizat yang powerful, yang adikodrati dalam kehidupanmu, sehingga masalah Anda akan terselesaikan dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Oh haleluya. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus, dia walaupun dia mengalami masa dalam penjara, dan apa yang terjadi, justru dia tahu bahwa dengan masalah yang dia alami di dalam penjara, dia tetap mengalami kemajuan. Karena apa? Karena dia tetap bersuka cita. Bapak ibu saudara sekalian, mungkin Anda sedang mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup ini, dan masalah itu menekan hidupmu. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini. Ada 3 poin bagaimana untuk kita terus maju di dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Anda terus harus maju. Oleh poin yang pertama, mengapa kita harus terus maju di dalam ketika kita menghadapi masalah? Karena Kristus selalu bersama dengan kita. Karena Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Yang kedua, karena ada firman yang ada bersama dengan kita, dan kita harus mengatakan dengan firman itu tentang masalah-masalah kita, dan kita tidak takut dengan masalah kita. Dan yang ketiga, kita terus harus bersuka cita di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tetap percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan punya rencana. Kita tetap enjoy, jangan sampai kita putus asa. Kita tetap harus enjoy, kita harus tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Karena masalah yang Anda hadapi pasti ada jalan keluar. Anda tetap bersuka cita. Dengan demikian, maka saya percaya Anda akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang Anda hadapi dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini bisa memberkati Anda semua, dan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.